Nah, oke teman-teman semuanya. Sekarang kita bahas unit yang menantang, merah red keramik Ferrari. Merah red Mica Ferrari. Nah, ini Vios Limo Gen 3 tahunnya 2014 ya. Tahun 2014 dan sudah full upgrade. Ini pesanan online dari Makassar. Ini proses yang sudah kita upgrade, memakan waktu kurang lebih hampir di 1 bulan ya. Ini grand total semuanya habisnya di kurang lebih 123 juta rupiah. Ini sebenarnya banyak banget part yang kita pasang daripada mobil ini. Penasaran seperti apa? Teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate dari kami Auto Balapan. Nah teman-teman, unit lagi ya, yang satu lagi kita cuci, nanti juga akan kita bikin video untuk hari ini. Dan hari berikutnya itu masih ada 15 unit lagi. Yang pertama ini juga punya Om Budiono dari Jember, nanti juga akan kita bikin video seperti yang tadi satu juga teman-teman. Dan punya Om Alvin, dan ada juga yang warna silver, dan punya Om Fajar juga ada pesanan dari Makassar juga kalau salah ya, warna merah kindi tapi pakai lampu door. Dan ada pesanan dari Aceh juga pakai sunroof, pakai lampu door. Itu di unitnya 2016. Itu paket upgrade-nya kurang lebih itu 145 juta. Nah oke teman-teman, kita kembali ke tema saja karena ini kita kejar waktu ya, karena hari ini kita bahas 2 unit. Nah teman-teman, di paket 123 juta rupiah ini pesanan dari Makassar. Orangnya lagi berangkat umroh. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan menjadi ibadah umroh yang mabrur dan diterima segala amal ibadahnya. Oke teman-teman, dipakai 123 juta rupiah ini unit 2014 warna red Mica Ferrari. Di bagian depannya di sini seperti biasa sudah tidak bosan-bosan, banyak banget yang pesan body kit Yaris Hiker dan Yaris Hiker lagi. Dan kali ini juga Yaris Hiker. Dan di sini agak berbeda sedikit untuk di bagian catnya. Biasanya di sini di bagian aerodinamika kita berikan cat di sini nyampe sini doang, tapi dia agak melingkar ke bagian samping. Cuma di situ doang sih perbedaannya, hanya kalau yang lain semuanya sama. Kita mainkan warna agar di bagian celah aerodinamikanya di bagian body kit Yaris Hiker ini lebih terlihat ya. Dan di sini tempat dudukannya juga udah kita kasih dengan DRL warna LED LED, dan fog lampnya di sini kita kasih dengan warna merah cincinnya. Untuk di bagian utamanya warna LED LED, karena di bagian headlamp utamanya yang sudah kita custom dia warnanya ada kemerah-merah mutiaranya, jadi cakep banget. Tapi cincinnya kita berikan dengan warna LED LED ya. LED LED itu lebih ke konsep-konsep mobil masa depan semuanya. Dan di sini lampunya sudah kita custom dengan ala-ala mobil BMW dengan alis running yang model putus-putus, dan di sini juga ada alis running warna LED LED. Cakep ya. Dan di sini kita kasih dudukan plat nomor juga agar membuat mobil ini lebih rapi. Jadi udah nggak kelihatan lagi di bagian kaleng-kalengnya ya. Dan di sini grillnya dia ini memang bawaan dari original, nggak kita kasih dengan yang krum-kruman, karena ini konsepnya memang benar-benar mobil sporty. Berbeda dengan mobil yang biasa kita bikin. Biasanya kalau ada krum-kruman itu lebih ke body kit yang TRD Sportivo ya. Oke, ini dia di bagian depannya, lampu kanan kiri sama kita bikin custom. Dan di sini kaca depan di bagiannya sudah kita kasih dengan kaca film yang 30%, dan wipernya juga di sini beliau minta digantikan dengan yang baru ya. Jadi teman-teman bebas konsep. Dan peleknya di sini kita kasih yang bekas ya, ring 16. Dan juga kemudian di sini kita kasih dengan ban yang baru agar lebih safety supaya bisa menekan budget, tidak terlalu membekak besar. Sebenarnya sih kalau misalkan pelek, kecuali teman-teman kalau pengen request yang baru, kecuali untuk yang motif-motif yang langka dan yang susah ataupun model-model terbaru. Tapi kalau misalkan senang dengan yang model-model yang tetap racing tapi keren ya, bisa memilih yang bekas model seperti gini itu ya. Kita pasang model OZ. Bannya kita kasih dengan profil ukurannya 185/55. Cuman kalau ring 16 pastinya memang dia agak lebih ringan ya, kita untuk akselerasi di jalannya. Oke. Dan di sini atapnya teman-teman kita cutting stiker setengah body. Dan ini bukan kita cat, tapi kita cutting stikernya setengah body, dan spionnya kita pasang dengan yang retract. Dan kaca film di bagian samping juga kita pasang 60%. Ada talang air juga, handle-nya di sini. Aslinya dia bawaan dengan warna body ya, warna merah Ferrari red Mica, tapi sini kita ganti dengan warna hitam. Dan ada cutting stiker di bagian belakang dengan motif yang mengotak di bagian tampak pertamanya dan meruncing ke bagian ujungnya ya. Dan body kit samping di sini kita berikan kombinasi bagaimana dengan mobil-mobil sebelumnya. Kita pasang dengan drive 68. Oke. Dan ini dia di bagian belakangnya. Peleknya ini kita ambil konsep yang udah rata ya, depan sama belakang. Jadi dia itu nggak ada beban untuk di bagian akselerasi untuk kecepatan tinggi. Hanya kalau memang teman-teman pengen untuk di jalan tol lebih neken, memang pasangnya ring 17. Memang kalau misalkan di jalan macet dia agak dikit berat berat dikit, tapi kalau misalkan untuk kecepatan tinggi pakai ring 17 itu enak banget, mapak habis untuk di jalan tol. Nah, ada strip hiu di bagian atapnya sudah kita pasang. Di sini kita kasih dengan spoiler
Civic Turbo ya. Kalau dulu dia zamannya pakai yang model TRD Sportivo yang model gawang, ada lampu di sini, cuma dia lebih rendah. Tapi kalau kata saya ini cakep banget karena dia itu sesuai banget dengan body kit yang sudah kita konsepin Drive 68-nya ya. Berbeda dengan yang Civic Turbo yang model satu lagi, dia memang lebih tinggi. Jadi itu kurang cocok untuk mobilnya. Kalau ini cakep ya, recommended banget untuk teman-teman kalau pengen custom mobil. Nah, di sini untuk di bagian stop lampnya teman-teman sudah kita custom dengan ala-ala mobil Mustang ya. Jadi teman-teman kalau misalkan lampu untuk custom bebas teman-teman, atau punya contoh dari teman-teman sendiri juga bisa, mau bikin kayak BMW, kayak Mercy, kayak Mustang, ataupun kayak Ferrari yang model mengotak di bagian dalam gini yang cincin dua, bisa kita bikin semuanya ya. Dan di sini ada emblem bawaan dari OEM-nya dan ada kamera mundur, dudukan plat nomor. Dan di sini kita kasih juga cutting stiker, dan ini bukan cat-catan ya teman-teman. Cutting stiker untuk di bagian belakang bumper. Dan di sini kita kasih body kit Drive 68 seperti biasa. Di sini bisa dimainkan, teman-teman bisa request kalau misalkan teman-teman pengen order sesuai keinginan teman-teman untuk warnanya. Di bagian strip-strip aerodinamikanya dan exhaust-nya di sini kita kasih dengan double muffler, dan ada DRL Kijang Innova di bagian samping. Jadi dia itu ada panah-panah seperti ala-ala Lamborghini. Oke, dan ini dia di bagian samping sebelah kanannya yang sudah kita konsepin dan upgrade ya. Tahunnya 2014. Dan mobil ini sudah full kita restorasi juga untuk di bagian interiornya. Kita lihat sebentar saja. Oke. Nah, teman-teman, ini dia di bagian interiornya. Banyak banget orang-orang yang senang dengan warna cerah. Nggak tahu kenapa banyak banget yang order minta dikonsepin dengan warna cerah silver grey seperti gini ya. Memang dia selain warna ini yang cerah, satu lagi paling yang krem. Kalau krem dia agak sedikit gelap, memang sama seperti warna karpet ini warna krem. Kalau ini dia warna silver grey abu-abu ya. Jadi itu memang dia kontras banget warnanya, bagaimana yang mobil-mobil pada umumnya yang dibikin di mobil-mobil yang mewah. Teman-teman bisa googling aja kayak Rolls Royce ya, kalau yang sekarang namanya Lexus, ataupun mobil sport kayak Porsche. Nah, di sini untuk door trimnya semuanya full kita cat ya, dan dia menjalar sampai ke bagian dashboard, pilar maupun yang dua pintu yang ada di bagian belakang. Kemudian di sini di bagian kisi-kisi dashboardnya dan ke bagian armrest di sini kita berikan dengan warna silver. Jadi itu cerah banget. Dan double din-nya di sini teman-teman kita kasih dengan yang 10 in dan dia sudah Android ya. Dan kita lengkapi, dia kita konekin dengan tombol setir TRD Sportivo yang ada di bagian setirnya. Jadi untuk monitoring head unit ini sudah bisa diatur melalui setir Vios G ini. Dia mengganti mode ataupun membesar dan mengecilkan volume, ataupun mematikan dan mengangkat telepon sudah bisa dimonitoring melalui setir Vios TRD Sportivo ini. Jadi teman-teman sudah tidak usah khawatir dan repot-repot untuk di jalan ya. Nah, teman-teman, untuk di bagian pilarnya di sini juga sudah kita custom, tapi dengan angka yang request beliau 250511. Dan mobil ini juga sudah kita lengkapi dengan subwoofer dan power. Dan di sini sudah kita pasang dengan tweeter ya, tweeter di bagian dashboardnya, dan ada power di bawah jok pengemudi, dan subwoofernya ada di bagian bagasi belakang. Tapi ada yang satu motif lagi, dia model subwoofer dan power dia nyatu, tapi itu kurang enak suaranya, tapi harganya nggak beda-beda jauh lah ya. Dan di sini joknya teman-teman seperti biasa kita konsepin, banyak banget juga permintaan yang jok yang kita custom seperti gini. Dia memang seperti teman-teman lihat bagus, tapi didudukin juga enak banget karena di sini ada busa-busa dan ada jahitan mengotak dan tambahan busa di bagian punggung bawah dan punggung belakangnya. Dan di sini kita kasih dengan list warna hitam di bagian sampingnya, jadi dia sedikit agak mewah dan lebih compact terlihatnya. Dan karpetnya kita kasih warna krem, dan di sini kita cat juga, persneling kita ganti kainnya, dan juga setir kita jet pattern. Dan di sini kita berikan konsol box ya, jadi enak banget buat naruh tangan. Hanya ada satu yang kurang, ini beliau tidak minta digantikan dengan persneling yang model kayu ya. Kalau yang model kayu itu memang enak banget untuk dipakai dijajal di jalan, memang dia agak sedikit ringan untuk kita pakai, hanya ya tergantung selera masing-masing. Oke, dan kita lihat di bagian belakangnya yuk. Nah teman-teman, ala-ala mobil Sultan. Nah teman-teman, untuk di bagian joknya di sini kita berikan senada bagaimana yang ada di bagian depan, dan plafon juga sama. Di sini kita konsepin bagaimana dengan kontrasnya warna jok warna silver grey, dan tengahnya ada jahitan mengotak dengan warna hitam kita berikan. Dan yang menarik daripada mobil ini adalah di bagian TV headrest monitornya ya. Di sini kita berikan
headrest monitor yang bisa langsung terkoneksi dengan head unit ada di bagian depannya. Jadi apapun yang disiarkan di bagian head unit depan, maka dia juga bisa menampilkan di bagian dua headrest monitor yang ada di bagian belakang. Dan ini dia, kalau sewaktu-waktu bosan, ini adalah original. Jadi ini PNP teman-teman ya. Jadi bukan kita custom daripada headrest originalnya, tapi ini kita copot dan kita pasang. Memang dia satu set dengan headrest monitor ini. Jadi cakep banget ya. Di sini sudah full semua di bagian pilar, dan di bagian dashboard belakang juga kita custom semuanya. Oke. Nah, oke teman-teman, itu dia untuk di bagian interiornya. Banyak juga teman-teman yang selalu komen minta lihat di bagian mesin dan ruang mesin ya. Ini saya kasih lihat ke teman-teman semuanya. Bagaimana kondisi di bagian mesin dan ruang mesinnya dengan mobil yang sudah kita restorasi di Autonet 88. Oke. Nah, teman-teman, kamera bisa lebih dekat lagi supaya tidak dikritik terus oleh netizen ya. Nah, teman-teman, ini dia untuk di bagian mesinnya. Ini posisi mesin dari pertama saya review dalam posisi dalam keadaan nyala ya. Jadi teman-teman, kalau di Bluebird itu nggak usah khawatir, mobil dengan off-road yang sangat tinggi ya, dengan kilometernya juga sangat tinggi. Dan Bluebird juga mobil yang untuk dioperasikannya, terutama di saat dioperasikannya mobilnya yang tidak rewel dan irit juga, dan spare partnya juga murah, dan perawatan maintenance-nya juga tidak begitu sulit. Artinya kan kalau misalkan mobil yang sulit untuk maintenance-nya, dia kalau mogok di jalan harus pakai komputer dulu ya untuk mendeteksi penyakit-penyakitnya apa. Kalau misalkan di mobil ini gampang banget ya, mungkin udah familiar banget untuk bengkel-bengkel ada di pinggir jalan juga dia tahu karena dia memang agak sedikit modern juga, dan untuk di bagian kelistrikannya dan ya masih agak jadul-jadulan dikit lah ya. Karena di sini teman-teman semuanya bisa teman-teman lihat di bagian pipa-pipa ya, di bagian ruang mesin, engine mounting, semuanya dalam keadaan terawat. Jadi dirawatnya mobil ini bukan di saat mau dijual saat ini ya. Jadi memang dari saat mobil ini beroperasi dalam berwarna biru itu sudah dirawat. Teman-teman bisa lihat dari segi pipa-pipa ini semuanya dalam keadaan rapi dan bagus ya. Dan juga di sini untuk takaran minyak di bagian oli personilingnya sudah diganti dan sesuai dianjurkan oleh Toyotanya sendiri ya. Air sudah kita tambahkan, dan di bagian air radiator juga semua sudah kita gurah, dan oli juga semuanya kita gurah. Dan ini dia untuk di bagian suara mesinnya. Bila mesin dia bermasalah, maka akan mengeluarkan dengan suara-suara yang nada yang aneh-aneh. Cakep kan? Hanya ini karena kita pasang dengan knalpot racing, memang dia agak, kalau kap mesin kita buka, dia memang agak sedikit agak suara bising dia yang naik ke bagian atas ruang di bagian kabin mesin. Oke, akinya juga udah kita ganti dengan aki yang baru. Cakep. Dan di bagian kapnya juga sini teman-teman bisa lihat di bagian nut-nutnya, bila di sini memang benar-benar mobil yang bekas laka tabrak, dan di sini banyak banget dempul-dempulan, dia nggak akan terlihat nut-nut yang terkotak-kotak seperti gini, maka dia biasanya terlihat lurus-lurus aja. Oke, mantap. Nah teman-teman, itu dia keseruan kita membahas pesanan dari Makassar ya. Dan unit ini nanti kita kirim melalui via kapal laut Porto Port dari Tanjung Priuk dan langsung ke Pelabuhan Makassar, dan nanti beliau unitnya diambil di Pelabuhan Makassar. Jika teman-teman pengen pesan saat ini bisa banget kalau misalnya untuk paket full upgrade seperti, karena masih kekejar untuk paket lebaran. Hanya kalau misalnya sudah mendekati pertengahan puasa itu nggak bisa, paling selesainya setelah lebaran. Kalau misalkan order tetap kita tampung, hanya untuk selesainya itu tidak bisa kita kejar saat sebelum lebaran ya. Alamat kita di Pool Bluebird Palmerah, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jika teman-teman pengen pesan dengan warna khusus seperti ini, tinggal masukkan DP 10 juta rupiah ya kalau untuk yang request warna. Dan setelah kita tune up benar-benar fit, baru kita naikkan upgrade, teman-teman bayar biaya upgrade-nya. Lalu setelah selesai seperti ini, baru teman-teman pelunasan dan kita kirim tuh bulat-bulat semuanya, surat-surat ke teman-teman semuanya. Nah, banyak juga teman-teman yang nanya, Om ini kalau misalkan dengan harga 123 juta ini unit aja atau upgrade aja, ini sudah semuanya teman-teman. Jadi kalau misalkan beli di kita itu kita pampang harganya, jadi teman-teman sudah tahu beres semuanya. Platnya sudah putih, pajaknya sudah hidup, BPKB, STNK semuanya ready. Jadi dalam saat ini teman-teman beli semuanya ready semua, jadi tidak ada yang ditunggu ya. Jadi kita itu tidak kita munculkan dengan harga yang murah, tapi masih banyak yang harus dibayar di berikutnya. Oke, mantap. Mungkin cukup sampai di sini, dan selanjutnya akan kita bahas unit yang mocha saat ini terus di channel Autonet 88. Mantap, ciao, Josh.